Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, selama pandemi COVID-19 kali ini, diabetes menempati urutan kedua sebagai penyakit penyerta atau komorbid pada kasus infeksi COVID-19. Oleh karenanya penting nih bagi kita untuk mengontrol gula darah kita. Salah satunya dengan mengonsumsi obat diabetes secara teratur. Obat diabetes ada dua nih, generik dan juga paten. Tapi pada dasarnya baik generik maupun paten ini memiliki efektivitas dan keamanan yang sama. Nah, PT Hexfarm Jaya atau biasa disebut dengan HJ ini merupakan salah satu produsen obat generik, dan HJ ini sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Farma. Dan HJ Generik ini berkomitmen untuk mengutamakan mutu, kualitas, efektivitas, stabilitas, dan pastinya keamanan dari obat-obatnya. Dan pastinya sudah tersedia di berbagai apotek di sekitar Anda dan memiliki warna yang khas atau identik warna biru seperti sama nih outfit saya hari ini gitu ya. Nah, untuk membahas bagaimana tips diabetes mellitus saat pandemi telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Delia Anastasia SPPD, spesialis penyakit dalam. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita langsung sapa Dr. Delia. Halo, selamat pagi Dr. Delia. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Dok? Puji Tuhan baik. Oke, Dr. Delia, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang selama pandemi ini juga lumayan banget gitu ya. Kemudian kita ngomongin tentang penyakit penyerta atau komorbid karena ini menempati urutan kedua gitu sebagai penyakit komorbid pada kasus infeksi COVID-19. Dengan kasus yang nomor 2 ini menjadikan orang harus benar-benar disiplin banget gitu ya untuk mengontrol gula darah. Nah, sebelum kita ngomongin tentang tipsnya gimana sih caranya untuk mengontrol gula darah bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes mellitus, kita akan membahas terlebih dahulu nih, yang dimaksud dengan diabetes mellitus atau DM ini sendiri apa sih, Dok? Oke, jadi diabetes mellitus itu seperti yang biasa kita kenal dengan nama kencing manis ya. Itu adalah penyakit metabolik kronik. Itu biasa ditandai dengan gula darah yang tinggi, dan itu disebabkan karena rendahnya kadar insulin atau aktivitas insulin yang berkurang pada jaringan. Oke, kalau kita ngomongin tentang klasifikasi gitu ya, itu kan tadi diabetes mellitus atau kencing manis sudah dijelaskan gitu ya oleh Dr. Delia. Apa sih DM, apa sih diabetes mellitus gitu. Nah, kalau klasifikasi dari DM ini sendiri apa saja ini, Dok? Oke, kalau untuk klasifikasi DM yang biasa banyak dikenal orang kan hanya DM tipe 1 dan DM tipe 2. Betul. Di mana kalau DM tipe 1 itu terjadi kerusakan sel beta pankreas sehingga pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara adekuat. Sedangkan pada DM tipe 2 biasanya terjadi resistensi insulin atau penurunan dari fungsi insulin terhadap jaringan dan juga penurunan produksi insulin dari pankreas. Tetapi ada juga di samping DM tipe 1 dan DM tipe 2 ada yang dinamakan DM diabetes mellitus gestasional atau kencing manis atau diabetes mellitus yang terjadi pada kehamilan. Dan juga ada juga DM tipe lain yaitu diabetes mellitus yang terjadi pada penyakit-penyakit tertentu yang dapat meningkatkan gula darah. Oke, berarti intinya sih kalau ngomongin diabetes mellitus ini tipe biasanya ada dua gitu ya, tipe 1 dan juga tipe 2 gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa juga jenis dari diabetes mellitus yang lain gitu. Nah, mungkin ini juga bergantung dari penyebabnya mungkin ya, Dok ya. Kenapa akhirnya berbeda-beda? Ya, betul. Oke, berarti bergantung dari penyebabnya sehingga kemudian diabetesnya ini masuk tipe 1, tipe 2 atau dua tipe yang lainnya tadi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang
diabetes gitu ya. Ini kan sesuatu yang ada di dalam tubuh gitu. Kalau mungkin kita ngomongin penyakit luka, mungkin kan kelihatan di luar gitu ya dok ya. Fisiknya kelihatan, oh ini luka gitu. Jadi mudah bagi kita untuk melihatnya secara langsung dengan mata kita gitu. Tapi kalau pertanyaannya, orang dengan diabetes mellitus kan agak susah nih bagi kita sebagai orang awam, kecuali kalau sudah didiagnosis ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mengetahui bahwa, oh ini kayak tanda-tanda orang ini mengalami diabetes gitu dok? Oke, memang ini sangat menarik. Jadi dikatakan bahwa 2 dari 3 orang penderita diabetes itu tidak merasakan bahwa dirinya menderita diabetes dan sering diketahuinya secara kebetulan. Sehingga kalau misalnya memang kita memeriksakan kesehatan kita, kadar gula darah tinggi itu adalah salah satu tanda diabetes mellitus. Kemudian jika memang ada gejala, biasanya memiliki gejala klasik diabetes mellitus, yaitu mudah lapar, mudah haus, kemudian buang air kecil yang lebih sering. Kadang-kadang juga ada penderita diabetes itu datang akibat komplikasi dari diabetesnya, misalnya luka yang tidak kunjung sembuh, kemudian infeksi berulang. Banyak juga yang datang dengan baal dan kesemutan pada ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari, dan juga banyak yang datang dengan nyeri pada otot-otot dan pada kaki atau tangan. Oke, itu ciri-cirinya gitu ya dok ya. Nah, pertanyaannya kemudian dengan ciri-ciri seperti itu yang mungkin bagi sebagian orang mudah untuk dipahami nih sekarang, dimengerti bahwa oh kalau kayak gini berarti ini tandanya tendensinya ke diabetes mellitus gitu ya dok ya. Nah, kalau hubungannya dengan pandemi gitu ya, COVID-19 kali ini seperti itu dok. Nah, ini kan menjadi kasus nomor 2 gitu ya, penyakit penyerta atau komorbid di kasus infeksi COVID-19. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih kasus diabetes mellitus di Indonesia ini dok? Oke, Indonesia sendiri itu menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai banyaknya kasus diabetes mellitus di dunia, yaitu sebanyak 8,5% penduduk di Indonesia itu menderita diabetes mellitus. Jadi ada sekitar 8-9 orang dari 100 orang. Wow, 8,5% dari total penduduk Indonesia dan peringkat ke-6 ya dok ya? Peringkat ke-6. Berarti risiko, bukan kita nakut-nakutin ya, ini kan menjadi alarm untuk mereka yang mengalami riwayat diabetes mellitus untuk jauh lebih disiplin gitu kan, untuk mengonsumsi obat dan mengontrol gula darahnya. Betul ya dok ya, urutan kedua, berarti memang kasusnya lumayan tinggi juga berarti dok? Betul, memang diabetes merupakan salah satu komorbid penyerta dari penyakit COVID-19. Oke dok. Nah, kalau kita ngomongin tentang diabetes yang sebenarnya sangat mengerikan gitu ya dok ya, makanya harus benar-benar disiplin gitu. Nah, pertanyaannya kemudian siapa aja sih yang rentan terkena diabetes gitu kan? Kalau kita ngomongin diabetes kan pasti identik dari kita selama ini adalah itu kan penyakitnya orang tua, lansia, kemudian yang tubuhnya agak lumayan berisi, gemuk gitu ya. Nah, apakah selalu identik dengan lansia dan bertubuh berisi, gemuk gitu dok? Ya, nggak selalu. Jadi tidak selalu diabetes itu tidak hanya menyerang lansia dan juga tidak hanya menyerang yang badannya gemuk aja. Untuk DM tipe 1 banyak diderita oleh orang-orang yang lebih muda. Tetapi kalau DM tipe 2 memang usia 45 tahun ke atas itu merupakan usia yang lebih rentan atau lebih banyak menderita diabetes mellitus. Tapi saat ini sudah semakin bergeser, semakin muda penderita diabetes mellitus itu. Kemudian untuk siapa saja yang rentan terkena diabetes adalah misalnya penderita dengan riwayat keluarga, misalnya orang tua, kakak, adik ada yang menderita diabetes, maka risiko untuk terkena diabetes itu lebih tinggi. Kemudian pada yang overweight atau obesitas memang risiko untuk menderita diabetes lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal weight. Kemudian pada orang-orang yang aktivitas fisiknya kurang atau sedentary lifestyle, santai, tidak olahraga, itu juga salah satu risiko untuk terkena diabetes mellitus. Oke dok, nanti juga kita akan membahas ya bagaimana tadi kan dokter menyebut untuk anak-anak yang memiliki orang tua dengan riwayat diabetes mellitus ini harus berhati-hati. Nah, seberapa besar sebenarnya persentase ketika anak-anak ini memiliki orang tua dengan diabetes, dan apakah memang anak-anak di luar genetik ini juga rentan mengalami diabetes karena mungkin konsumsi makanan dan juga pola hidup yang mereka jalani. Nah, nanti akan kita bahas ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tips diabetes mellitus saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv, masih bersama dengan Dr. Delia Anastasia, SPPD, spesialis penyakit dalam. Kita lanjut lagi ya Dr. Delia. Oke dok, tadi kan di segmen sebelumnya dokter menyebut bahwasanya anak-anak juga harus berhati-hati apalagi kalau mereka memiliki orang tua dengan riwayat diabetes mellitus. Tapi memang anak-anak juga rentan, kecuali kalau kita ngomongin tidak hanya anak-anak dengan orang tua diabetes mellitus gitu dok. Apakah kemudian anak-anak dengan pola hidup sekarang juga rentan mengalami diabetes mellitus dok? Ya, memang diabetes mellitus itu tidak serta-merta hanya menyerang orang dewasa saja atau lansia saja, tapi anak-anak juga banyak penderita diabetes, terutama diabetes tipe 1. Memang yang banyak pada anak-anak itu diabetes tipe 1. Oke, kalau untuk anak-anak dengan orang tua riwayat DM, seberapa besar persentase mereka bisa mengalami yang namanya DM? Oke, kalau untuk anak-anak yang menderita dengan orang tua menderita DM, mungkin pada saat anak-anaknya tidak terlalu tinggi ya untuk menderita diabetes mellitus tipe 2-nya, tetapi nanti di kemudian harinya dia memiliki faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Oke. Berarti kalau kita ngomongin tentang anak-anak juga berisiko ya, selain usia-usia lansia yang tadi disebutkan di awal gitu, anak-anak juga memiliki kerentanan apalagi untuk mereka yang punya riwayat orang tua dengan DM seperti itu. Nah kalau ngomongin tentang DM-nya sendiri dok, sebenarnya komplikasinya apa saja ketika orang mengalami DM gitu? Oke. Komplikasi diabetes itu adalah suatu yang kita tidak inginkan pada penderita DM ya. Jadi memang tujuan untuk menterapi diabetes itu adalah untuk mencegah komplikasi. Karena kita tahu komplikasinya banyak sekali, mulai dari komplikasi penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Pasien diabetes memiliki risiko untuk terjadinya stroke, serangan jantung jauh lebih tinggi, kemudian kerusakan saraf mata, saraf tepi, kemudian untuk saraf pencernaan dan sebagainya, kemudian gagal ginjal, gangguan pada mata, disfungsi ereksi, kemudian luka yang tidak kunjung sembuh atau terutama biasanya di kaki, itu ada kerusakan kaki atau kaki diabetes, dan juga infeksi kulit berupa infeksi jamur dan juga infeksi bakteri pada kulit, sehingga komplikasinya tuh banyak sekali. Oke, memang diabetes ini akhirnya memiliki banyak komplikasi ya, makanya kemudian kita benar-benar harus disiplin dalam perawatan dan juga pengobatan dari diabetes ini sendiri. Nah, dengan posibilitas komplikasi yang sangat luar biasa itu dok, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang penyakit kan orang pasti harapannya ingin sembuh. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah masih ada posibilitas sembuh bagi mereka yang menderita diabetes mellitus atau gimana nih dok? Oke. Untuk diabetes mellitus itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Memang kalau bicara diabetes kita tidak bilang sembuh, tetapi diabetes mellitus itu bisa dikontrol. Artinya gula darahnya terkontrol, sehingga pada keadaan gula darah terkontrol tersebut komplikasinya tidak muncul. Nah kemudian kan berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengontrol supaya diabetes mellitusnya ini tidak bertambah parah atau merembet ke komplikasi yang lainnya gitu dok? Caranya tentunya adalah dengan modifikasi gaya hidup. Jadi gaya hidup sehat tuh sangat penting pada penderita diabetes. Kemudian kontrol yang penting untuk kontrol gula darah, kontrol ke dokter, dan juga mengkonsumsi obat-obatan diabetes untuk menurunkan gula darah. Oke, berarti harus disiplin secara teratur mengonsumsi obat diabetes gitu ya, untuk kemudian bisa mengontrol gula darahnya atau diabetesnya gitu. Oke dok, nah kalau cara mengontrol itu kan mungkin ya menjadi salah satu aturan yang harus dilakukan, disiplin gitu ya untuk mengonsumsi obat diabetes secara teratur. Nah pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian dengan cara mengontrol salah satunya adalah dengan tidak mengonsumsi makanan manis. Katanya makanan manis ini bisa menyebabkan diabetes. Selalu benar seperti itu atau gimana nih Dokter Delia? Oke, tidak selamanya gitu makanan manis itu adalah penyebab diabetes. Tetapi mungkin banyak makan manis itu akan meningkatkan berat badan kita. Karena makanan manis seperti yang kita ketahui kalorinya pasti lebih besar. Kemudian makanan-makanan manis biasanya juga yang tinggi lemak.
sehingga itu dapat menyebabkan seseorang itu terjadinya obesitas atau overweight. Seperti yang kita ketahui juga, overweight itu atau obesitas adalah salah satu faktor risiko untuk menjadi diabetes mellitus atau kencing manis, seperti itu. Dan pada penderita diabetes yang sering makan manis, itu juga membuat gula darahnya tentunya tidak terkontrol. Oke, berarti sebenarnya bukan melulu di makanan manisnya gitu, tapi kemudian akhirnya berdampak juga pada overweight, ya, kemudian obesity, dan akhirnya untuk orang-orang yang pernah punya riwayat DM atau diabetes mellitus dengan mengonsumsi makanan manis ini bisa meningkatkan gula darahnya dan itu tidak baik gitu ya. Oke, nah dok, ini yang juga sering terjadi nih, nggak tahu ini mitos atau fakta atau sebenarnya kemudian kita ngomongin apa yang sudah tertanam di dalam masyarakat kita bahwasanya ada yang namanya diabetes basah, ada yang namanya diabetes kering gitu. Itu kan sering kita dengar. Itu dari kacamata orang awam seperti saya dan teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau dari kacamata medis sebenarnya ada nggak sih diabetes basah dan juga kering gitu dok? Oke, memang kita sering banget ya dengar diabetes basah dan kering. Tetapi kalau di medis, secara medis tuh diabetes tidak dibagi berdasarkan diabetes basah ataupun kering gitu. Jadi secara medis tuh tidak ada. Tapi mungkin memang ada komplikasi diabetes yang berupa kaki yang luka, kemudian bernanah, bengkak seperti itu. Dan itu biasanya yang orang awam kenal sebagai, oh ini saya menderita diabetes tipe basah gitu. Tetapi tidak ada secara medis terminologi seperti itu. Oh, tidak ada ya terminologi antara basah dan juga kering. Mungkin karena di masyarakat terjadi ketika ada orang diabetes yang kemudian terjadi luka gitu kali ya dok ya, hingga akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh, hingga kelihatannya itu kayak basah. Dan untuk yang kering mungkin karena tidak mengalami luka jadi tidak kelihatan, apa seperti itu yang akhirnya tertanam di masyarakat nih dok? Iya begitu, yang kering biasanya kakinya kering, kemudian bersisik, itu dibilangnya diabetes kering. Oke, berarti ini terminologi masyarakat gitu ya, yang tidak kemudian ada di terminologi medis gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah gini dok, kalau orang ngomongin tentang diabetes ini juga menjadi nggak tahu nih mitos atau fakta gitu ya. Yang tadi ngomongin basah dan kering, ini ada juga yang sering di masyarakat. Kalau diabetes, orang kena diabetes itu pasti akan mengalami, ini khusus untuk orang dewasa, impotensi. Nah, gimana nih dok? Kan orang jadi terutama untuk laki-laki ini pada ketakutan ketika mereka divonis, oh kena diabetes mellitus, aduh impotensi nih gitu. Nah ini selalu benar seperti itu atau enggak nih? Nah, kalau selalu 100% misalnya penderita diabetes pasti menderita impotensi itu tentunya tidak. Tetapi memang gula darah yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan impotensi. Karena seperti yang kita ketahui itu gula darah yang tidak terkontrol itu akan mengganggu aliran pembuluh darah, mengganggu saraf, mengganggu fungsi otot yang juga akhirnya dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi tersebut. Oke, berarti memang kalau ngomongin tentang gula darah atau diabetes mellitus ini bisa mengganggu sirkulasi dari pembuluh darah, otot, dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan ada potensi untuk disfungsi ereksi gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sangat menarik sekali ya kalau ngomongin tentang seputar mitos fakta dari diabetes gitu ya. Kita ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati Diet TV yang akan menanyakan nih tentang apa ya, kita akan bacakan terlebih dahulu dari @indrayani73. Dok, usia saya 48 tahun. Ini perempuan ya, Indrayani. Dok, usia saya 48 tahun. Kemarin cek gula 350. Oke, suami saya malah 500. Wow, tinggi sekali ya. Nah, kata orang udah tinggi nih. Tapi saya dan suami nggak ngerasain apa-apa. Apa ada yang dirasakan khusus kalau gula naik tinggi begitu, dok? Nah, gimana nih dok? Usia 48, 350, suaminya ya mungkin agak lebih tua dikit ya, 500 nih. Gimana nih dok? Oke, nggak bergejala ya kebetulan. Ya. Tetapi untuk gejala gula darah tinggi biasanya mungkin orang tuh akan merasa lebih haus, jadi minum terus, tetapi abis itu tetap aja haus terus gitu. Kemudian banyak buang air kecil, jadi buang air kecil lebih banyak, lebih sering. Kemudian juga rasanya tuh lapar terus. Dan kalau untuk gula darah mungkin 500-an tuh pasien tuh kadang merasa lemas, jadi lemas, tidak bersemangat. Oke, dok, biasanya ini juga yang terjadi di masyarakat juga. Katanya ada yang bilang gini, nggak tahu ini pas kebetulan mitos atau fakta juga ya. Orang katakanlah di 350 atau 500 itu kan tinggi ya dok ya gitu. Terus kemudian ada yang mencoba untuk mengurangi gula darahnya gitu. Di bawah 350 deh, entah 150 atau 200. Tapi ada yang juga bilang kalau turun
malah justru lemas gitu dok. Sementara kalau 350 terus mereka stabil padahal sebenarnya tinggi. Itu benar atau enggak dan apa penyebabnya dok? Oke, mungkin penyebabnya pasti banyak hal. Waktu dia lemes berapa tuh gula darahnya itu juga harus tahu. Apakah gula darah itu diturunkan terlalu cepat dan juga terlalu rendah gitu. Tetapi pastinya kembali lagi kalau gula darah tidak terkontrol itu justru tidak baik. Jadi untuk penderita diabetes itu dipastikan gulanya itu terkontrol. Oke. Berarti kalau untuk orang yang tadi kan dokter menyebut orang dengan gula darah yang lumayan tinggi ini pasti bawaannya kan akan lapar mulu gitu ya. Nah akan mencoba ngemil terus gitu. Nah ini sebenarnya gimana caranya untuk nyetop supaya mereka ini tidak merasa lapar terus gitu. Lapar terus dan pingin ngemil terus. Sementara kalau kita lihat gitu ya, mungkin ada beberapa teman saya juga yang gula darahnya agak tinggi juga kayaknya kalau saya lihat ngemil terus juga sih gitu dok. Gimana nih? Tentunya diet seimbang itu sangat penting untuk penderita diabetes mellitus. Dibilang nggak boleh ngemil, sebenarnya porsi makanan itu disertai dengan selingan itu penting untuk penderita diabetes. Tetapi mungkin jumlah kalorinya harus disesuaikan, kemudian jenis karbohidrat yang dimakan juga harus disesuaikan. Dan juga gini, jadi yang penting kadar gula darah itu dijaga senormal mungkin. Nggak boleh terlalu tinggi, tapi nggak boleh terlalu rendah juga. Karena gula darah yang tinggi itu menimbulkan mungkin lapar terus. Oke, berarti memang harus dikontrol, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalaupun mau ngemil itu sebenarnya boleh, cuman harus tahu jenisnya seperti apa dan jumlahnya ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih, ada satu sebenarnya yang berhubungan dengan ginjal. Katanya obat diabetes ini bisa menyebabkan rusaknya ginjal, nah nanti akan kita bahas ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tips diabetes mellitus saat pandemi bersama dengan Dr. Delia Anastasia SPPD, spesialis penyakit dalam. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa dok, kita akan bacakan ya dok ya, dari @dedi_kurniawan05. Bagaimana kaum muda agar terhindar dari diabetes? Nah ini pertanyaannya simple, padat, singkat, tapi dalam sekali maknanya karena sekarang tidak hanya kaum lansia yang mungkin berpotensi mengalami diabetes tapi juga anak-anak muda. Gimana nih dok? Pastinya kalau untuk mencegah diabetes atau agar terhindar dari diabetes pastinya pola hidup sih. Jadi pola hidup itu harus sehat, aktivitas fisik, kemudian olahraga dan berat badan harus dijaga normal. Jadi overweight nggak boleh terlalu berat badan nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu gemuk seperti itu. Jadi olahraga juga disarankan 5 kali seminggu, masing-masing 30 menit lah kurang lebih. Makan juga harus sehat pastinya. Oke, berarti intinya adalah sesuatu hal yang bisa dimodifikasi gitu ya dok ya. Kan ada dua nih, yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Nah salah satunya yang bisa dimodifikasi adalah pola hidup yang jauh lebih sehat. Mulai dari olahraga, aktivitas fisik, kemudian 30 menit selama 5 kali selama seminggu gitu ya. Jadi kurang lebih 150 sesuai standarnya gitu ya. Kemudian juga pola makannya, kalau kita ngomongin anak-anak muda zaman sekarang ini kan sukanya nongkrong gitu dok. Nah pas nongkrong ini biasanya sukanya makan-makan yang junk food. Ini juga berpotensi ya dok ya untuk kemudian mengarah. Meskipun orang tuanya nggak ada riwayat DM juga kalau untuk anak-anak muda usia produktif mengonsumsi makan-makanan junk food dengan tinggi gula ini juga bisa berpotensi mengarah ke diabetes mellitus dok. Ya pastinya kalau junk food, kemudian tinggi kalori, pasti kan akhirnya jadi berpengaruh juga ke obesitas dan sebagainya. Itu juga akhirnya berkontribusi juga terhadap faktor risiko diabetes yang harusnya bisa dimodifikasi. Kemudian mungkin untuk orang-orang muda juga harus rajin-rajin check up, jadi tahu kadar gula darahnya bagaimana.
Oke, berarti harus rajin check up, rajin ngecek itu gula darahnya berapa gitu ya dok ya. Oke dokter, ini ada DM lagi nih, laris nih pagi hari ini ya. Kalau kita ngomongin diabetes mellitus, saya akan bacakan lagi nih dari @Maisenselin. Ya, bagaimana cara mencegah orang diabetes mengalami komplikasi mungkin ya. Gimana caranya mencegah komplikasi pada orang dengan diabetes, gimana nih dok? Oke, cara mencegahnya adalah yang paling penting kontrol gula darah yang baik. Itu adalah salah satu kunci untuk tidak terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Jadi pastinya minum obat sesuai dengan aturan, minum obat teratur dengan cara pemakaian obat yang benar. Kemudian rajin kontrol ke dokter dan juga memelihara pola hidup sehat. Oke, intinya kembali lagi ke pola hidup yang jauh lebih sehat gitu ya. Semoga ini menjawab pertanyaan tadi dari @dedi_kurniawan05 dan juga @maisenselin. Dok, kita lanjut lagi, tadi sempat sebelum break di segmen sebelumnya ada satu mitos atau fakta yang belum sempat dibahas. Katanya obat diabetes bisa menghancurkan atau merusak ginjal dok. Gimana nih, itu betul atau tidak? Oke, banyak juga ya. Jadi pasien-pasien yang dengan diabetes mellitus malah tidak minum obat karena memiliki pola pikir yang salah. Yaitu dikatakan bahwa obat diabetes itu merusak ginjal. Justru ginjalnya rusak karena obat. Itu salah. Itu hanya mitos. Jadi itu harus dibenarkan bahwa justru yang merusak ginjal itu adalah gula darah yang tidak terkontrol. Sehingga betul, jadi obat-obatan justru digunakan untuk menurunkan kadar gula darah sehingga kadar gula darah bisa terkontrol. Itu akan mencegah komplikasi berupa gagal ginjal seperti itu. Memang pemilihannya ada nanti, makanya harus kontrol ke dokter sehingga pemilihan obatnya secara tepat. Nah itu dia, harus membeli obat diabetes yang tepat gitu ya. Obat diabetes ingat, tidak menyebabkan kerusakan pada ginjal, tapi yang menyebabkan kerusakan pada ginjal adalah gula darahnya. Nah dengan mengonsumsi obat diabetes, ini bisa mengontrol gula darah supaya ginjalnya tidak rusak. Jadi itu yang benar ya pemirsa ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau ngomongin tentang obat diabetes, berarti kita harus ngomongin tentang terapi diabetes. Nah terapi diabetes ini apa aja kira-kira dok? Oke, terapi diabetes selain dengan tadi modifikasi gaya hidup, terapi diabetes itu biasanya kita bagi menjadi obat yang tablet yang kita minum, atau juga ada yang disuntikan. Secara garis besar seperti itu. Tapi banyak juga jenis-jenisnya tentunya. Sesuai dengan pemilihan atau kadar gula darah atau pola gula darah dari pasien tersebut. Oke, nah kalau ngomongin tentang obat oralnya ini apa saja dok? Obat-obat yang diminum ya, obat oral adalah obat yang diminum, itu banyak golongannya, itu sesuai dengan cara kerjanya. Cara kerjanya ada yang meningkatkan produksi insulin, itu biasanya golongannya namanya sulfonylurea. Kemudian ada juga yang menurunkan produksi glukosa di hati, itu biasanya yang biasa kita kenal ya, obatnya metformin. Kemudian menurunkan penyerapan karbohidrat yang dimakan, jadi karbohidrat yang dimakan tidak diserap sepenuhnya, itu kita kenal dengan akarbose atau alpha glukosidase inhibitor. Kemudian ada juga yang meningkatkan sensitivitas insulin dan juga ada yang juga menghambat penyerapan kembali gula atau glukosa di ginjal. Jadi banyak macamnya. Oke ya, banyak macamnya, banyak macam terapi dan juga obat-obatannya. Tapi pertanyaannya kemudian gini dok, kalau ngomongin tadi kan diabetes ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Berarti ini akan membutuhkan terapi yang jangka panjang kan dok, gitu kan. Tadi juga kita bahas beberapa terapi dan juga obat-obatan gitu. Nah pertanyaannya ini banyak yang kemudian ngomong gini, aduh udah deh nggak usah diobatin soalnya terapi, perawatan, pengobatan diabetes mellitus biayanya mahal gitu katanya. Jadi akhirnya banyak yang menyepelekan dan akhirnya abai dengan diabetes mellitusnya dan ini bisa berakibat sangat parah sekali gitu kan, fatal sekali bagi orang-orang tersebut. Apakah memang selalu benar seperti itu dok? Oke, mungkin kan pemilihan obat diabetes itu sangat banyak ya. Dan juga memang jangka panjang. Tetapi saat ini kan juga banyak pilihan yang cost efektif atau obat-obatan yang mungkin tidak terlalu mahal. Sehingga harus disesuaikan juga dengan kondisi. Karena kalau tidak diterapi, penderita diabetes ini dapat terjadi komplikasi. Akhirnya komplikasi yang ditimbulkan akibat gula darah yang tidak terkontrol itu jauh membutuhkan biaya yang lebih besar lagi gitu. Oke, berarti memang harus benar-benar bisa memilah dan memilih obat mana yang kemudian
pas gitu ya, baik dari efektivitasnya, keamanannya, stabilitasnya, yang pasti juga mutu dan kualitas untuk mengobati penyakit tersebut. Mungkin salah satunya dengan ya tadi ya obat generik yang bisa didapatkan gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai diabetes mellitus saat pandemi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tips diabetes mellitus saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Masih bersama dengan Dr. Delia Anastasia SPPD, spesialis penyakit dalam. Dr. Delia, kita lanjut lagi ya dok ya. Oke, seberapa penting sebenarnya kalau kita ngomongin cek gula darah? Ini kan menjadi satu hal yang sebenarnya simpel, mudah untuk dilakukan, tapi banyak yang kemudian abai gitu. Apalagi di masa pandemi kalau kita ngomongin diabetes, ini penyakit komorbid kedua gitu ya, menjadi penting bagi kita untuk disiplin mengecek gula darah, apalagi mereka yang pernah punya gula darahnya lumayan tinggi kan gitu. Nah pertanyaannya, seberapa penting akhirnya harus mengecek gula darah apalagi saat pandemi ini dok? Oke, jadi seberapa penting, pastinya penting sekali. Tujuannya kita mengontrol gula darah atau mengecek ya gula darah berapa, itu adalah untuk mengetahui kadar gula rata-rata. Lalu mengetahui apakah terapi yang diberikan itu sudah sesuai, sudah tercapai target, sudah adekuat atau belum. Gitu. Oke, nah pertanyaannya kemudian adalah, ini menjadi sangat penting untuk mengontrol gula darah kita selama pandemi. Ya nggak pandemi juga tetap harus harus sering, karena ini penting banget gitu untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa tinggi kandungan gula darah di dalam tubuh kita seperti itu. Menjadi pertanyaan kemudian di luaran sana orang bingung nih dok, maksudnya kayak harus sebulan sekali, seminggu sekali, setahun berapa kali untuk kemudian mengecek gula darah. Nah yang menjadi pertanyaan, seberapa sih sering atau frekuensi yang ideal untuk mengecek gula darah? Katakanlah seperti, oh kayaknya sebulan sekali udah cukup efektif deh untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh kita gitu dok. Oke, pastinya itu semua tergantung dari saran dokter masing-masing. Tetapi biasanya gini, kalau memang gula darahnya sudah terkontrol baik, sudah rata-ratanya sudah baik, itu bisa dilakukan setiap bulan atau bahkan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Tetapi jika masih fluktuatif naik turun atau baru mengganti obat, untuk mengetahui bahwa obat itu sesuai atau tidak, bisa dilakukan pemeriksaan gula darah mandiri, kemudian dicatat, dan juga kalau misalnya gulanya melambung terlalu tinggi, itu juga bisa dilaporkan ke dokter yang merawat gitu. Jadi kalau misalnya belum terkontrol, itu biasanya bisa dilakukan lebih sering. Misalnya bisa dari yang 3 kali sehari sampai bisa 1 kali seminggu, atau ada juga yang 3 kali seminggu, sesuai dengan saran dokter yang merawat diabetes. Oke ya, itu sudah dijelaskan oleh dokter bagaimana kemudian seberapa penting dan frekuensi kita untuk mengecek gula darah kita. Nah pertanyaannya kemudian ya dok, kan dari tadi kan kita ngomongin tentang kalau kita mengalami diabetes mellitus ini harus terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah mengonsumsi obat diabetes dan itu harus disiplin banget. Pertanyaannya kemudian, ketika obat diabetesnya habis nih dok, kira-kira apakah bisa langsung beli atau harus kontrol dulu nih ke dokter, cek dulu gula darahnya untuk kemudian mengecek, oh kayaknya harus minum obat yang ini atau seberapa sering frekuensinya atau gimana nih dok? Oke. Mungkin jika memang dokternya sudah, biasanya dokter akan menyarankan kapan kontrol kembalinya. Mulai dari per minggu, ada yang per bulan, ada yang juga bisa 3-6 bulan sekali, jika sudah stabil sekali gula darahnya. Jadi sebenarnya untuk membeli dan melanjutkan sendiri tanpa petunjuk dokter itu tidak disarankan, karena kita tidak tahu apakah mungkin terjadi komplikasi atau misalnya itu masih dalam penyesuaian dosisnya, atau mungkin dosisnya belum maksimal, itu sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi tidak disarankan untuk melanjutkan sendiri, apalagi mengatur dosis obat penurun gula darah
secara mandiri itu tidak disarankan. Oke, berarti ini jangan sampai kemudian kita self diagnosis, kita harus minum obatnya seberapa banyak itu tergantung dari apa yang kita rasakan. Tetap tidak boleh beli langsung, harus konsultasi ke dokter dan kontrol terlebih dahulu gitu ya dok ya. Yang menjadi pertanyaan kemudian ketika orang mau kontrol nih dok, apalagi masa pandemi gitu ya, masih sampai sekarang masih banyak orang yang kemudian masih agak takut gitu, was-was, khawatir gitu untuk datang ke rumah sakit nih dok. Nah apakah kemudian mau cek diabetes gitu ya ke rumah sakit di masa pandemi sekarang ini aman apa enggak ini dok? Pertanyaannya gimana nih? Oke, jadi memang saat ini sebagian besar ya, hampir seluruh rumah sakit itu sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga penapisan yang cukup ketat agar seseorang yang menderita penyakit kronis atau penyakit diabetes itu tidak terpapar COVID-19 gitu. Jadi sehingga memberikan rasa lebih aman untuk datang ke rumah sakit. Tapi tetap juga tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Jika datang ke rumah sakit tetap harus menggunakan masker, mungkin face shield, kemudian harus sering-sering mencuci tangan dan juga jangan membuka-buka masker. Jadi banyak yang juga di rumah sakit harus diperhatikan cara penggunaan masker yang benar. Oke, intinya aman ya dok ya. Kalau mau ke rumah sakit, cek kontrol gula darah aman, mau cek konsultasi ke Betul. dokter aman, semuanya aman asalkan prokesnya juga dijalankan dengan secara patuh gitu ya. Baik dokter maupun pasiennya juga harus sama-sama patuh gitu ya dok. Dan itu sudah menjadi SOP ya, sudah menjadi standar gitu ya. Betul. Oke. Justru gula darah yang tidak terkontrol tuh justru lebih bahaya. Lebih bahaya daripada nggak ke rumah sakit ya dok ya, malah Betul. resikonya menjadi lebih besar gitu. Nah ini kan tadi dokter juga sempat menyebutkan bagaimana kemudian orang takut ke rumah sakit karena mereka takut gitu ya terpapar COVID-19. Apakah memang benar gitu? Kalau tadi kan kita menyebut penyakit komorbid kedua, berarti apakah orang dengan diabetes ini rentan mengalami atau terpapar COVID-19? Dan sebenarnya apakah bisa diminimalkan nih dok? Oke, mungkin untuk risiko paparan diabetes mellitus dengan orang normal tuh sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya seseorang akan dekat atau tidak menjaga protokol kesehatan itu juga sama-sama rentan untuk pastinya terpapar dan juga terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi untuk terpapar penderita diabetes dengan orang normal itu sebenarnya relatif sama. Tetapi jika seseorang dengan diabetes mellitus itu menderita COVID-19, maka gejalanya atau komplikasinya biasanya lebih berat. Sehingga dijaga sekali jangan sampai seseorang dengan komorbid diabetes mellitus itu terkena COVID-19. Oke ya, nah pertanyaannya kemudian kalaupun gitu ya, ya bukan harapannya ya gitu maksudnya, kalaupun akhirnya ada orang dengan riwayat diabetes mellitus terpapar COVID-19 dan dinyatakan positif COVID-19, apa yang harus dilakukan ini dok? Oke, pastinya harus memeriksakan diri ke dokter untuk melihat apakah yang diderita itu adalah gejala ringan, sedang, ataupun berat. Itu pastinya harus memeriksakan dirinya ke dokter. Kemudian jika memang memerlukan perawatan, rawat inap tuh harus mengikuti saran dari dokter. Jika memang bisa isolasi mandiri, biasanya dokter akan memberikan saran untuk memeriksakan gula darah secara berkala. Karena kita tahu bahwa keadaan infeksi itu dapat juga menimbulkan peningkatan di gula darah tersebut ataupun bahkan bisa menurunkan gula darah karena mungkin makan kurang baik, tidak nafsu makan, kemudian mungkin ada mual, ada muntah juga pada banyak penderita COVID, sehingga mungkin akan ada penyesuaian dosis atau pengubahan pengobatan terhadap diabetesnya pada pasien-pasien diabetes yang menderita COVID-19. Oke, dok, ini kalau hubungannya gitu ya, orang dengan diabetes mellitus dan akhirnya terpapar COVID-19 dan dinyatakan positif. Sebenarnya pengobatan yang harus menjadi skala prioritas pertama itu diabetesnya dulu atau COVID-19-nya dulu atau sebenarnya bisa berbarengan gitu dok? Oke, untuk fokus pengobatan pastinya kita mengobati secara holistik atau secara keseluruhan. Jadi nggak bisa hanya berfokus pada COVID-nya saja tetapi diabetesnya tidak diperhatikan. Atau hanya berfokus pada diabetesnya saja tapi COVID-nya tidak diperhatikan. Sehingga secara keseluruhan itu dapat dilakukan secara holistik dan juga bisa berbarengan.
Oke, secara holistik atau secara berbarengan gitu ya dok ya. Nah kalau untuk diabetesnya sendiri yang mungkin bisa berimpact pada COVID-19-nya ini sendiri, apakah kemudian ketika sudah dinyatakan positif COVID-19, salah satu cara yang dilakukan adalah mengontrol gula darahnya, asupan yang baiknya seperti apa, ini bisa meminimalkan risiko dampak buruk dari COVID-19-nya nggak sih dok bagi mereka yang menderita diabetes mellitus? Oke, pastinya itu juga salah satu faktor untuk pada saat seorang diabetes terkena COVID juga paling penting adalah pola pola makan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga tetap melakukan mungkin menjaga pola hidup sehat seperti itu. Jadi itu sangatlah penting. Oke, meskipun akhirnya sudah mengalami diabetes mellitus, kemudian terpapar COVID-19, dengan switching ke healthier lifestyle gitu ya, pola hidup yang jauh lebih sehat, ini bisa kemudian berdampak pada kesehatan dan bisa akhirnya meminimalkan dampak buruk dari COVID-19 dan diabetesnya juga ikutan membaik gitu ya dok ya berarti ya? Iya betul. Memang kan pola hidup selalu juga adalah suatu kunci keberhasilan terapi ya. Oke, berarti selama pengobatan ketika orang terpapar COVID-19 gitu ya dengan diabetes mellitus, konsumsi obat diabetes juga oke-oke aja berarti ya dok ya untuk kemudian disandingkan dengan treatment atau terapi untuk COVID-19-nya itu sendiri. Betul. Tidak apa-apa untuk minum obat diabetes mungkin bersamaan dengan obat untuk COVID-19-nya ya. Jadi tidak boleh tiba-tiba hanya menghentikan karena berfokus hanya pada pengobatan COVID-19-nya. Karena kalau gula darah dibiarkan terlalu tinggi pun juga tidak baik. Akhirnya penyembuhan juga akhirnya lebih lama dan juga komplikasi akibat COVID malah dapat timbul. Berarti kan gini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi kan sebenarnya ini menjadi penyemangat juga untuk mereka yang punya riwayat diabetes mellitus dan kemudian terpapar COVID-19, pasti masih ada kemungkinan dong dok, angka harapan sembuhnya jauh lebih tinggi gitu kan, untuk kemudian kalau mereka disiplin dalam mengonsumsi obat diabetes dan menjaga pola hidup sehat gitu ya dok ya berarti ya? Ya tentu. Jadi bukan berarti semua COVID yang diabetes mellitus yang menderita diabetes mellitus yang menderita COVID itu pasti ujungnya meninggal atau prognosisnya jelek gitu, tidak serta-merta seperti itu. Oke dok, nanti mungkin di segmen terakhir kita akan membahas tips simpel yang mungkin bisa dilakukan di rumah untuk bagaimana kita bisa mengontrol gula darah kita ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tips diabetes mellitus saat pandemi, masih bersama dengan Dr. Delia Anastasia SPPD, spesialis penyakit dalam. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau mengontrol gula darah kita ya dok. Yang pertama adalah atur pola makan. Penting bagi kita untuk mengatur pola makan supaya gula darah kita terkontrol dengan baik nih dok. Gimana nih? Betul, sangat penting sekali untuk mengatur pola makan, apa saja yang perlu kita makan, berapa jumlah kalori yang perlu kita makan sesuai dengan berat badan ideal ataupun berat badan normal kita. Seperti itu untuk mengatur gula darah agar tetap stabil. Oke, memang kalau ngomongin gula darah ini harus dikontrol dengan baik gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengontrol gula darah kita supaya tetap terkontrol dengan baik adalah mengonsumsi obat diabetes. Salah satunya adalah dari HJ Generic dari PT Hexpam Jaya ya dok ya. Dari HJ Generic ini juga obat diabetes yang sangat efektif sekali untuk mengontrol gula darah kita. Nah dok, kalau ngomongin tentang obat generik gitu ya, salah satunya kan dari HJ Generic dari PT Hexpam Jaya atau HJ gitu ya dok ya. Nah banyak yang bilang gini dok, obat generik sama obat paten dibanding-bandingkan nih gitu. Baik dari efektivitas, kualitas, stabilitas, keamanan dan lain sebagainya nih dok. Nah sebenarnya obat generik ini seperti apa dok? Oke, sebenarnya penggunaan obat generik itu memperhatikan cost efektif, jadi biaya. Efektivitas biaya, karena kita tahu bahwa pengobatan diabetes itu pengobatan yang jangka panjang dan banyak juga penderita-penderita diabetes itu tidak melakukan pengobatan secara maksimal karena terkendala biaya obat yang mahal dan juga
terlalu jangka panjang, jadi setiap hari dia harus minum sampai bertahun-tahun. Nah, obat generik ini tentunya kualitasnya sama dengan obat paten, tetapi memang untuk pemilihan obat generik itu harus memperhatikan kualitas obatnya, kemudian pilih yang jelas pabriknya, dan juga efektif khasiatnya, dan juga lihat kemasannya. Dan harus ingat, kalau membeli obat generik juga harus di tempat yang resmi. Oke, berarti kalau kita ngomongin tentang cost effective, karena kita ngomongin pengobatan jangka panjang ya. Jadi kalau ada yang bilang mahal banget, nah itu bisa diantisipasi dengan obat generik, salah satunya dari HJ Generik dari PT Hexam Jaya gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi yang kedua adalah aktif bergerak. Nah ini juga penting ya dok ya. Tadi mungkin dokter sudah pernah menyebut 30 menit kali 5 kali dalam seminggu. Itu juga penting ya dok ya, untuk bagaimana kemudian gula darah kita juga bisa terkontrol. Gimana nih dok? Betul, jadi aktivitas fisik tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan juga tergantung dari adanya komplikasi dari diabetes tersebut. Pastinya kalau ada luka di kaki ya nggak boleh lari ya. Aktivitas fisik bisa diganti mungkin dengan sepeda statis, kemudian bisa dengan berenang dan sebagainya, atau beraktivitas di rumah seperti itu. Untuk waktunya idealnya memang untuk 5 kali per minggu, masing-masing 30 menit, jadi 150 menit per minggu, itu minimal sebenarnya. Oke, minimal ya. Dan yang pastinya adalah kita harus bisa mengelola stres kita juga dan juga cukup istirahat, apalagi di masa pandemi ketika stresornya mungkin banyak. Stres, istirahat itu cukup untuk kemudian mengelola gula darah atau mengontrol gula darah kita, selain juga mengonsumsi obat-obatan supaya tetap terkontrol dengan baik gula darah kita ya. Baik, terima kasih Dr. Delia Anastasia pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua sehat terus dan pandemi ini segera usai, dan bagi mereka yang mengalami atau ada riwayat DM ini semoga bisa terkontrol gula darahnya, dan jangan lupa untuk mengonsumsi obat diabetes secara teratur gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter, sehat-sehat terus. Sama-sama. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088981005000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.